Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada ibu-ibu yang ada di Desa Melati untuk semuanya. Oke, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena telah memberikan kita rahmat dan juga hidayah sehingga kita dapat berkumpul di pagi ini dengan kondisi yang alhamdulillah sehat walafiat. Sebelumnya saya sebagai kades dan juga sebagai moderator ingin menyampaikan bahwa pada acara kali ini kita akan melakukan edukasi mengenai antisipasi dan juga hal yang harus dilaksanakan ketika terjadi bencana, khususnya bencana banjir. Nah, di sini kita ada pemateri dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan juga dari tim kesehatan Kecamatan Melati. Jadi di edukasi kali ini dari tim BPBD dan juga tim KES akan menyampaikan terkait hal yang dilakukan dari mulai pra ataupun sebelum bencana, saat bencana dan juga setelah bencana. Nah, itu bertujuan untuk menambah pengetahuan ibu-ibu sekalian terkait antisipasi dan juga pemulihan saat bencana banjir. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu di sini ada tim BPBD dan juga tim KES yang akan menyampaikan materinya. Kepada tempat dan juga waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Kades yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk hadir di sini. Sebelumnya, perkenalkan saya Elita, selaku perwakilan dari BPPD. Perkenalkan saya Melanis, perwakilan dari tim KES. Baik Ibu, jadi kedatangan kami di sini itu untuk melakukan penyuluhan mengenai bencana yang apa saja yang terjadi di desa ini. Namun menurut informasi dari BMKG bahwasanya sekarang ini sudah memasuki musim hujan ya Bu. Ya, jadi rawan sekali banjir terutama di daerah ini. Nah, baik ibu-ibu sekalian, nanti di sini saya akan menayangkan video. Di sini juga saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit mengenai bencana banjir. Kemudian silakan Mbak Melani dilanjutkan. Baik, terima kasih. Baik ibu-ibu, di sini saya akan menjelaskan mengenai banjir. Ibu-ibu apakah sudah tahu apa itu banjir? Saya Mbak. Iya, boleh dijawab. Jadi banjir itu merupakan satu genangan air yang dapat menyebabkan kerugian. Baik, bagus sekali ya Ibu. Jadi banjir adalah bencana alam akibat curah hujan yang tinggi. Selanjutnya, mari kita saksikan videonya ya Ibu. Banjir adalah bencana yang sering melanda di Indonesia. Curah hujan tinggi dan adanya pasang naik air merupakan penyebab utama terjadinya banjir. Selain itu, ulah manusia juga berperan penting seperti penggunaan lahan yang tidak tepat dan pembuangan sampah ke dalam sungai. Adapun penyebab banjir sebagai berikut. Permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air sungai atau laut.
terletak pada suatu cekungan perbukitan dengan pengaliran air yang sempit serta curah hujan yang tinggi. Banyak pemukiman yang dibangun pada dataran sepanjang sungai. Aliran sungai tidak lancar akibat banyaknya sampah dan kurangnya tutupan patahan di dalam hulu sungai. Saat banjir, hindari berjalan di dekat saluran air agar tidak terseret arus. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin. Jika air terus meninggi, segera hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, atau camat. Setelah banjir surut, secepatnya bersihkan rumah, gunakan antiseptik untuk membunuh kuman. Cari dan siapkan air bersih untuk menghindari penyakit diare. Jika terjadi bencana, hubungi nomor berikut. Siap siaga bencana dan peduli sesama. Informasi yang kita dapat bermanfaat bagi banyak. Baik Ibu, setelah tadi kita menyaksikan video, apakah Ibu sudah mengerti apa itu banjir, kemudian bagaimana cara pencegahannya? Sudah. Baik, kalau sudah, apakah ada yang ditanyakan lagi? Ada. Boleh, dengan Mbak siapa? Ada Mbak. Baik. Saya Lintang ingin menanyakan untuk pencegahannya sendiri itu kalau boleh itu bisa dijelaskan lagi ada apa aja pencegahan untuk mencegah terjadinya banjir itu. Baik Mbak Lintang, terima kasih sudah menanyakan tadi ya. Jadi itu apakah Mbak Lintang dipahami? Sudah Mbak. Kemudian dari Mbak Melani, apakah ada yang ditambahkan? Baik, izin menambahkan pertanyaan dari Mbak Ita ya Mbak. Mbak Mau tanya. Iya, boleh Mbak. Baik Bu Wina, sekarang saya akan menjawab dari Bu Wina ya. Jadi semuanya Oke Ibu, jadi tadi kita telah melaksanakan edukasi mengenai tadi bencana banjir atau hal-hal apa saja yang harus dilakukan ketika prabencana ataupun mitigasi pencegahan untuk bencana banjir, hal yang harus dilakukan ketika banjir terjadi dan juga hal yang harus dilakukan ketika banjir tersebut sudah pulih ataupun sudah selesai terjadi. Nah, untuk mengetes kemampuan ataupun pengetahuan ibu-ibu, jadi di sini saya akan melakukan evaluasi hal-hal apa saja ataupun apa yang ibu ketahui mengenai bencana banjir terjadi. Jadi di sini saya akan menunjuk satu orang, nanti saya akan coba sedikit tanya mengenai tadi yang sudah diedukasi. Apakah bisa semuanya? bisa. Oke, Mbak atau ibu yang di sini dengan ibu siapa di sini? Bu Maisayu. Oke, Ibu Maisayu, tadi kan sudah menerima mengenai edukasi banjir. Boleh disebutkan apa yang diketahui oleh Ibu Maisayu terkait banjir dan juga pencegahannya? Angga, boleh dijawab. Jadi banjir itu keadaan pas air datang yang banyak gitu, terus sampai menutupi daratan yang biasanya kering. Terus biasanya kan jalan, rumah, terus halaman itu kan kering. Terus kalau misalkan hujan turun terus menerus, airnya jadi banyak banget. Nah, air itu tuh
gak bisa ngalir lagi, jadi meluap dan menggenang di mana-mana. Nah, itu yang namanya banjir. Terus kalau pencegahannya, biasanya kita kan buang sampah kan di sungai. Nah, itu tuh jangan di sungai supaya gak banjir. Terus bisa juga dengan kita membuat selokan supaya airnya mengalir ke sungai. Itu saja. Alhamdulillah untuk ibu-ibu di Desa Melati semua, tadi kita sudah selesai mengenai edukasi terkait bencana banjir. Tadi juga sudah dilakukan evaluasi terkait pengetahuan ibu-ibu semua mengenai bencana banjir dan hasilnya baik sekali. Ibu-ibu sudah paham dan juga mengerti terkait apa yang harus dilakukan ketika saat bencana dan juga pemulihan setelah bencana banjir khususnya. Di sini saya terkhususnya dari tim BPBD dan juga tim KES, mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kelebihan. Saya tutup untuk edukasi hari ini sama melanjutkan aktivitas untuk ibu-ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sekarang mah hujan tuh nggak menentu ya Bu. Iya Bu, ini saya juga baru bisa nyuci sekarang. Neng Rani, pada ke mana? Pada ke depan Ibu. Oh, mari Ibu. Ya, hati-hati. Ibu lagi pada nyuci. Ya Neng. Mau kemana? Mau mandi. Ya udah hati-hati ya, jangan kena hujan, takutnya ke bawah arus nanti. Ya. Hati Neng. Hati. Ayo udah yuk, udah mendung. Neng, ayo Neng udah mendung. Nanti lagi Bu, bentar lagi. Halo, Assalamualaikum. Dengan petugas rumah sakit, saya Wina Melani, salah satu warga Desa Melati melaporkan bahwasanya telah terjadi banjir bandang. Warga melaporkan bahwasanya banyak anggota keluarga mereka yang telah hilang. Apakah bisa kirim bantuan sekarang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, laporan diterima bahwasanya telah terjadi bencana banjir di Desa Melati. Kami akan segera mengirimkan bantuan untuk ke sana. Terima kasih. Baik, kami tunggu bantuannya. Terima kasih banyak. Baik teman-teman, saya telah mendapatkan laporan bahwasanya telah terjadi bencana banjir di Desa Melati. Siapkan diri kalian dan juga siapkan alat-alat untuk mengevakuasi korban. Siap. Baik. Baik teman-teman, hari ini kita akan melakukan evakuasi korban banjir dengan melakukan reaksi untuk merah gawat darurat, kuning gawat darurat, hijau gawat darurat, hitam korban. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, perawat Melani ke sebelah barat, perawat Elita ke sebelah timur, dan perawat Intan menyiapkan alat dan bahan. Saya akan pergi ke sebelah selatan. Siap. Baik, sebelum mulai evakuasi, mari kita berdoa agar hari ini kita mendapatkan kelancaran. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Ayo, kita langsung mulai evakuasinya. Amankan diri, aman pasien, aman lingkungan. Cek respon pasien dengan look, listen, feel. Look, lihat pergerakan dada pasien. Listen, dengarkan suara nafas pasien. Feel, rasakan suara nafas pasien. Nafas tidak ada, nadi tidak terapa. Langsung lakukan resusitasi jantung paru. Letakkan tangan pada dada pasien di atas proses sifoidus dan juga setara dengan penting susu. Lakukan selama 5 siklus dengan 30 kali resusitasi dan juga 2 kali ventilasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3. Lakukan 2 kali ventilasi. 1, 1000, 2, 1000. Setelah dilakukan resusitasi jantung paru selama 5 siklus, kita cek respon pasien dengan look, listen, feel. Look, lihat pergerakan dada pasien. Feel, rasakan pernafasan pasien. Dan listen, dengarkan suara nafas pasien. Look, listen, feel. Jadi pasien teraba, pernafasan pasien ada. Kita langsung lakukan evaluasi. Lakukan evakuasi pada pasien dengan triase merah. 2, 3. Ibu, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa, Apa yang ibu rasakan, Bu? Apa yang sakit? diri saya Tangan kiri ya? Apakah bisa dirasakan? tidak Apakah bisa digerakkan? Akral teraba dingin dan terdapat tulang yang tidak sesuai dengan posisinya. Lalu lakukan pembidaian. Jika kekurangan mitela, maka manfaatkan apapun yang ada di sekitar kita. Contohnya yaitu tali rafia. Oke, Bu. Bidet sudah terpasang dan pasien termasuk golongan kuning, yaitu gawat tidak darurat. Tolong tim medis segera ke sini. Oke, pada hitungan ketiga kita angkat kepala. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dalam hitungan 3 kita angkat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bu, apakah ada yang merasa sakit selain di kaki Bu? Apakah Ibu bisa berjalan, Bu? Baik, saya bantu ya, Bu. Bagi Bu, saya bantu untuk berjalan ya, Bu. Tolong!
kondisi pasien. Bu apa mendengar saya? Pasien tidak ada respon. Kemudian cek napas dan cek nadi. Mata tidak ada, nadi pun tidak teraba. Pasien dinyatakan meninggal dunia dan termasuk triase hitam karena tidak ada nadi dan tidak ada napas. Selamat siang pemirsa, saya Wina sedang berada di lokasi kejadian bencana banjir bandang, tepatnya di Desa Melati. Baik, kali ini kami akan bertanya mengenai perkembangan Desa Melati setelah 3 hari pasca bencana banjir. Kali ini saya tengah bersama dengan salah satu anggota BPBD, yaitu Ibu Elina. Ibu, bagaimana perkembangan 3 hari setelah pasca bencana banjir di Desa Melati? Jadi kita selaku BPBD sudah melakukan pembangunan hospital serta pendidikan tempatnya di sini, dan sudah membangunkan dapur sementara yang sudah berjalan dengan optimal dan sudah digunakan dengan baik. Baik Ibu, terima kasih untuk informasi. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan mewawancarai salah satu tenaga kesehatan untuk menanyai bagaimana perkembangan kesehatan di lokasi saat ini. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi korban terkena pasca banjir, yaitu yang terkena luka berat sudah dibawa ke rumah sakit, dan untuk korban dengan luka cedera ringan sudah bisa beraktivitas dan sekarang sudah membersihkan tempat tinggal mereka yang terkena banjir. Baik, terima kasih penjelasannya Mas Sati. Baik pemirsa, begitulah informasi yang kami dapatkan dari BPBD kemudian dari tenaga kesehatan. Semoga untuk para korban segera pulih dan dapat beraktivitas dengan lancar. Baik pemirsa, selamatkan alam, selamatkan kehidupan. Saya Wina Melasa Putri melaporkan.